Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Di video kali ini kita akan mempelajari materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, IPA fase D kelas 7 Kurikulum Merdeka Part 3, Interaksi antar komponen ekosistem, simbiosis. Tujuan pembelajaran dari video kita kali ini yaitu mengetahui pola interaksi antar komponen biotik atau antar spesies di dalam alam. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik sudah kita bahas pada video sebelumnya, pada proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk yang belum nonton, ditonton terlebih dahulu ya. Sekarang, di video kali ini kita akan membahas interaksi antar spesies yang terjadi di alam. Sebelumnya, saksikan terlebih dahulu video pendek tentang berbagai hewan dan tumbuhan di alam yang berinteraksi satu sama lain. Menurut kalian, apa yang terjadi dalam klik video tersebut? Bagikan hasil pengamatan kalian di buku catatan kalian ya. Berikut merupakan klip video dari kutu pada hewan, ikan remora di atas penyu laut, dan sarang burung di pohon. Interaksi antar komponen biotik terbagi menjadi 6. Ada netralisme, kompetisi, predasi, herbivori, antibiosis, dan simbiosis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, netralisme. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Contohnya, di padang rumput, gajah sering bergaul dengan berbagai hewan lain, salah satunya dengan jerapah. Tidak ada persaingan dalam perebutan wilayah maupun makanan, karena pola makan keduanya berbeda. Contoh lainnya, ikan lele dan ikan sapu di kolam. Ikan lele memakan makanan berupa pelet, sementara ikan sapu memakan lumut yang berada di kawasan tersebut. Kambing dengan ayam. Kambing merupakan hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan yang memiliki hubungan baik dengan ayam. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang merugikan kedua organisme yang terlibat. Kedua organisme saling bersaing untuk mendapatkan makanan yang sama dan terbatas. Yang ketiga, predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa atau predator dan mangsa atau prey. Interaksi yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain dirugikan. Yang keempat, herbivori adalah interaksi antara herbivora dan produsen. Yang kelima, antibiosis. Antibiosis adalah suatu interaksi antara makhluk hidup di mana organisme yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan organisme yang lain. Contohnya, Penicillium notatum yang dibuat menjadi antibiotik. Yang keenam, simbiosis. Hidup bersama antara makhluk hidup. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, dengan masing-masing contohnya. Yuk kita bahas. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu kudanil dan burung. Burung mendapat makanan dari kutu kudanil, dan badan kudanil bersih dari kutu. Buaya dan burung plover. Burung plover memakan sisa makanan yang ada di gigi buaya, sehingga gigi buaya bersih. Kemudian, ikan badut dan anemon laut. Ikan badut bersembunyi dari predatornya dan mendapat makanan dari parasit yang menempel di anemon laut, sehingga tubuh anemon laut menjadi bersih. Bakteri Escherichia coli dengan usus besar manusia. Tubuh manusia dibantu proses pembusukan makanan oleh bakteri, dan bakteri mendapatkan makanan dari sisa pencernaan manusia. Burung pelatuk dan semut. Semut akan melindungi telur-telur burung pelatuk dari pemangsa ketika telur tersebut ditinggal mencari makan. Sedangkan semut juga diuntungkan karena mendapat perlindungan burung pelatuk dari pemangsa semut.
petani dengan burung hantu. Burung hantu biasanya akan memangsa tikus yang ada di lahan pertanian. Hal ini tentu juga menguntungkan petani mengingat tikus adalah hama dalam pertanian. Semut rangrang dengan tanaman buah-buahan. Semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama, sedangkan semut rangrang juga diuntungkan karena dapat membuat sarang pada daun tumbuhan. Lanjut ke simbiosis kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu organisme untung dan salah satu lainnya netral atau tidak untung dan tidak rugi. Contoh dari mutualisme komensalisme yaitu tumbuhan sirih dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan sirih akan merambat mengikuti tanaman inangnya untuk memperoleh sinar matahari yang berguna untuk fotosintesis, sedangkan tumbuhan inangnya tidak terpengaruh apapun. Ikan remora dengan penyu hijau. Ikan remora menempel pada penyu hijau agar tetap aman. Selain itu, ikan remora juga akan lebih mudah mendapatkan makanan dari sisa makanan penyu hijau. Sedangkan penyu hijau sendiri tidak berpengaruh dengan keberadaan ikan remora. Ikan gobi dengan bulu babi. Ikan gobi bersembunyi di antara celah-celah bulu babi yang beracun untuk melindungi tubuhnya yang ukurannya kecil dari serangan predator yang akan memangsa. Sedangkan bulu babi tidak berpengaruh dengan keberadaan ikan gobi. Katak dan tanaman. Katak mendapatkan tempat berteduh saat hujan, tetapi bagi tanaman keberadaan katak tidak berpengaruh baginya. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana satu pihak mendapatkan untung sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya yaitu kutu dan manusia. Kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman, sedangkan manusia akan dirugikan karena kutu menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Bunga Rafflesia dan tumbuhan inangnya. Bunga Rafflesia menghisap sari makanan dari tumbuhan inang. Hal ini membuat bunga Rafflesia tumbuh subur, sedangkan tumbuhan inangnya akan mati. Cacing pita dan manusia. Cacing pita yang hidup di sistem pencernaan manusia akan mengambil sari makanan yang seharusnya bisa dijadikan energi. Kutu dan hewan. Kutu merupakan organisme yang berukuran kecil yang menghisap darah makhluk hidup sebagai makanannya. Hubungan yang terjadi di antara keduanya adalah saat kutu hingga pada tubuh hewan seperti kucing, anjing, sapi, dan lain-lain. Kelelawar vampir dan hewan mamalia. Kelelawar vampir atau vampire bat adalah jenis kelelawar penghisap darah yang biasanya menghisap darah pada hewan mamalia yang ditemuinya. Karena itu, hubungan di antaranya merupakan hubungan simbiosis parasitisme. Tikus dengan petani. Di sawah, tikus akan menyerang padi petani untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini, petani merasa sangat dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh tikus karena dapat menurunkan hasil panennya. Lintah dengan makhluk hidup. Lintah penghisap darah jika menempel atau bahkan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Maka yang terjadi adalah makhluk hidup tersebut nantinya akan kekurangan darah atau bahkan menimbulkan kematian. Oke, sekarang kita identifikasi yuk. Jalan-jalan ke taman atau hutan di sekitar kita. Secara berkelompok, pergilah ke taman atau hutan yang ada di sekitar sekolah kalian. Perhatikan dengan teliti berbagai macam interaksi makhluk hidup yang mungkin terjadi di tempat tersebut. Kemudian, catat apa nama tempat yang kalian kunjungi. Kedua, apakah terdapat interaksi kompetisi, predasi, herbivori, atau simbiosis? Jelaskan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup tersebut. Buatlah laporan dalam bentuk media yang kreatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya, video part 4 Daur Biogeokimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.